Selamat siang, berikut untuk pengujian inverter Rakmon Hybrid 6000 watt 48 volt sebelum kami kirim ke customer. Kemudian di sini untuk nomor pesanannya. Oke, langsung saja kita uji di sini. Sebelum saya uji dengan menggunakan beban, saya akan lihatkan terlebih dahulu untuk settingan-settingannya ya. Sebelum itu di sini saya akan jelaskan untuk cara menyalakan inverter ini. Sini terdapat dua buah MCB ya, MCB soft start dan MCB baterai. Kita nyalakan MCB soft startnya terlebih dahulu, kemudian MCB baterai kita nyalakan. Setelah itu MCB soft start kita off kan ya, dan setelahnya di sini kita akan nyalakan inverternya ya. Oke, di sini inverter menyala. Kemudian di sini saya akan lihatkan untuk menu-menu atau settingan-settingan yang ada di dalam inverter ini ya. Jadi di sini ada menu yang pertama, yaitu ada informasi panel surya. Karena di sini tidak menggunakan MPPT, jadi kita lewati saja terlebih dahulu. Kemudian di sini ada menu selanjutnya ya, yaitu ada parameter AC input. Di sini ada batas atas dan batas bawah. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer. Di sini semisal kita ingin menyeting di 250 volt, maka cukup tekan angka 25 saja ya, seperti ini. Ya, di sini langsung secara otomatis sudah berganti ya, atau tersetting ya. Di sini untuk batas atas dan batas bawah sama untuk cara settingnya. Kemudian di sini saya akan lihatkan untuk pengaturan pengisian. Di sini plug dan float juga bisa disetting. Di sini semisal kita ingin setting di 53 volt, ini juga sama. Di sini secara otomatis langsung tersetting ya. Dan di sini arus pengisian di 5 ampere ya, dan maksimal di 40 ampere untuk arus pengisiannya ya. Di sini juga bisa nanti disetting sesuai dengan keinginan customer. Oke, sini kita kembali. Kemudian di sini kita akan ke menu selanjutnya ya. Di sini ada menu parameter baterai. Di sini kita bisa lihat untuk pilihan tipe baterai ada lead acid, lithium dan user. Kita bisa pilih salah satu untuk tipe baterai ini ya. Kemudian di sini ada pengaturan baterai. Di sini ada low alarm, low recovery, low protect, high alarm, high recovery dan high protect. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer ya. Oke, kita kembali. Kita ke menu selanjutnya yaitu ada prioritas. Di sini ada prioritas AC dan prioritas DC. Di sini AC untuk PLN, sedangkan DC untuk inverter ya. Di sini misal kita ingin menjadikan prioritas DC, kita cukup ubah saja prioritasnya menjadi prioritas DC ya. Di sini. Kemudian di sini ada atur ATS atau pengaturan ATS. Di sini kita bisa lihat HVR recovery dan LVD. HVR recovery di 51 volt dan LVD di 46 volt. Di sini bisa disetting ya sesuai dengan keinginan customer. Di sini LVD itu adalah perpindahan ya, nanti ketika berada di tegangan 46 volt di prioritas DC, maka nanti secara otomatis ketika tegangan berada di 46 volt maka akan berpindah ke PLN ya. Nanti kita akan ujikan untuk perpindahannya. Oke, kita kembali ke menu selanjutnya yaitu ada menu bahasa. Sini ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita bisa pilih salah satu untuk menu bahasa ini ya. Kita kembali. Oke, kita ke menu selanjutnya itu adjust belum kami gunakan, jadi kita lewati saja terlebih dahulu. Kemudian di sini ada RS485, di sini juga sama, belum kami gunakan, jadi kita lewati terlebih dahulu ya. Kemudian di sini ada tentang, kita bisa lihat untuk tentang atau informasi ya di sini. Di sini ada model solar inverter, nominal daya di 6000 watt dan nominal output di 220 volt. Oke, langsung saja kita ujikan. Sini input PLN saya akan nyalakan ya. Oke, di sini PLN sudah masuk. Kemudian saya akan turunkan tegangannya tadi di 46 volt ya di sini. Oke, 46. Oke, di sini secara otomatis langsung berpindah ke PLN ya, karena di tegangan 46 volt nih. Kemudian di sini tadi HVR recovery ada di 51 volt ya. Kita naikkan kembali tegangannya.
Ya, di sini seharusnya sudah berpindah ke inverter kembali, namun membutuhkan waktu kisaran 1 menit untuk lakukan perpindahan ya. Kita tunggu kisaran 1 menit. Oke, di sini secara otomatis langsung berpindah kembali ke inverter ya. Dan di sini ketika saya akan ubah prioritasnya menjadi prioritas AC ya. Ini. Dan di sini saya simulasikan ketika PLN ini padam. Oke, maka secara otomatis di sini langsung berpindah ke inverter ya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, maka di sini secara otomatis langsung kembali lagi berpindah ke PLN ya. Dan di sini untuk chargingnya sendiri kita harus ubah lagi. Saya akan lihatkan untuk chargingnya. Di sini kita ubah ke prioritas DC. Kemudian di sini saya simulasikan ketika baterai ini habis ya. Oke, di sini saya simulasikan ketika baterai habis. Kemudian di sini saya ubah prioritasnya menjadi prioritas AC ya. Untuk lakukan charging, kita tunggu sampai charging ya. Oke, di situ mulai naik, tandanya berfungsi dengan normal untuk chargingnya. Di sini. Bisa ya, di situ mulai naik terus. Oke, bisa ya untuk chargingnya. Kemudian di sini saya ubah lagi prioritasnya menjadi prioritas DC untuk lakukan pengujian beban ya. Oke, di sini langkah selanjutnya saya akan off-kan atau mematikan dulu untuk input PLN, dan baterai di sini saya on-kan ya. Oke, di sini baterai sudah saya nyalakan. Kemudian di sini saya akan bebani menggunakan beban blower ya. Di sini terdapat 5 buah blower. Langsung saja di sini blower yang pertama 1400-an watt ya. Di sini saya tambah lagi 2900. Tambah lagi 4400 ya. Saya tambah 6300. Di sini alarm berbunyi.
sini ban lebih ya. Dan di sini secara otomatis inverter proteksi off karena ada kelebihan beban, dan setelah beberapa detik inverter akan hidup kembali. Oke, ini dia inverter sudah hidup kembali. Kemudian di sini saya akan ubah prioritasnya menjadi prioritas AC ya. Di sini input PLN saya nyalakan kembali. Kemudian di sini saya ganti ya prioritasnya jadi prioritas AC. Dan di sini saya akan coba untuk bebani dengan menggunakan beban blower ya. 900-an watt ya. Kemudian saya simulasikan ketika PLN ini padam. Nah, maka secara otomatis di sini langsung berpindah ke inverter ya tanpa ada kendala untuk perpindahannya. Dan di sini ketika PLN hidup kembali, ya di sini secara otomatis langsung berpindah kembali ke PLN ya tanpa ada kendala untuk perpindahannya. Dan di sini saya informasikan kembali untuk watt yang tampil di sini ketika nanti berada di tegangan kisaran 100-an watt, maka di sini tidak akan tampil ya untuk beban rumah ataupun beban yang tampil di sini tidak akan terlihat, karena di sini nanti di kisaran 200 sampai 300-an watt baru dia akan muncul informasi wattnya di sini ya. Jadi nanti semisal hanya beban 100-an watt, maka di sini tidak akan muncul ya di layar LCD ini ya. Oke. Mungkin cukup sekian untuk pengujian inverter Rakmon 6000 watt 48 volt sebelum kami kirim ke customer. Sekian, terima kasih.